sekarang ini. Nggak usah denger kok. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertiga di sini adalah pemuda-pemuda podcast UIN yang culture ya. Iya dong. Di sini Culture banget. culture banget ya. Di sini gue Binar, di siapa? Nama lu bro? Gua Adam. Gua Salman. Nah kita mau bahas Khalifatur Rasyidin. Nah menurut lu berdua nih apa lu pada tahu tentang Khalifatur Rasyidin? Yang gue tahu tuh kayak kemarin gue udah dengerin banyak video sama ini di YouTube, di YouTube Instagram ya? gitu. Ceramah-ceramah gitu ya? Ceramah-ceramah gitu tentang Utsman bin Affan. Ternyata Utsman bin Affan tuh punya rekening aktif di Arab. Nah iya, sampai sekarang katanya masih Sampai sekarang ya? masih ngalir. ya? Yang Nah, dulunya itu sumur dibeli sama Utsman bin Affan. nah, Terus sekarang dialihfungsikan jadi hotel. jadi itu masih ngalir terus ya? Masih ngalir kekayaan terus. ya? Jadi setiap orang yang nginep di situ, Hmm. terus apa tuh namanya, pemasukannya itu buat sedekah ke orang-orang muslim di Masya Allah. Arab. Masya Allah. Soalnya Itu berarti yang itu gua tahu. pahalanya ngalir terus ya kalau Khalifah Usman itu ya? Iya, itu pasti tuh ngalir terus Respect tuh. sih, Iya, respect ya. Kalau lu apa yang tahu tentang Khalifatur Rasyidin? Kalau yang gua tahu tuh dari sejarah awalnya itu kan Nabi Muhammad SAW wafat ya. Iya wafat. Nah pas itu sahabat-sahabat Nabi itu bingung. Nah ini gimana nih nanti Islam ke depannya. Dan dalam waktu singkat tuh terbentuklah khalifah ya kayak gitu ya. Oh iya berarti Kayak- pemerintahan baru ya? Iya, pemerintahan Setelah baru. Nabi- Pemimpin, iya, pemimpin. iya, pemimpin. Iya. Bukan sebagai nabi, cuman sebagai pemimpin lah Iya. kayak gitu. Dan pemimpin apa khalifah pertamanya itu Abu Bakar kan ya. Iya Abu Bakar benar. Tuh serem tuh Abu Bakar tuh. Tegas banget. Tegas gila. Iya masih zaman Abu Bakar kan juga banyak tantangan itu pak ya. Wah, parah. Iya. Terus belum masuk apa? Belum beliau masuk Islam aja katanya masih ngumpet-ngumpet ya kok buat ibadah tuh. Iya. Iya. Oh Iya. maksudnya pas zaman Rasul itu ya? Iya zaman Rasul Iya. tuh katanya pengen emang serem itu kalau Sebenarnya lebih serem tuh itu Umar kali. Umar. Umar ya? tuh yang gue kenal tuh iya. tegas pak. Tegas, Abu Bakar tuh Nah, lebih. bukannya Abu Bakar juga ya? Iya Abu Bakar juga makanya kan dia harus. Oh, dia tapi harus- lebih kerasan Umar bin lebih Khattab. keras, lebih keras Umar bin Khattab. Pasti secara karakter ya. Gimana tuh? Secara karakter. Contohnya tuh gini kan. Ya contohnya yang tadi si Adam. ada bilang tadi kan mengenai dakwah sembunyi-sembunyi kan. Iya sembunyi. Itu Ibadah salah sembunyi. satu orang yang jadi pencetus dakwah terang-terangan tuh Umar. Iya. Gara-gara tuh Umar tuh emang berani banget orangnya. Dan pas dia jadi khalifah juga dia memimpin dengan tegas juga lah. Tapi bukan berarti Abu Bakar pasti di khalifah kagak tegas. Buktinya dia masih khalifah kan dia merangin nabi-nabi palsu tuh. Oh iya benar. Iya dia merangin nabi palsu bro. Soalnya pas Nabi Muhammad wafat tuh beberapa nabi palsu tuh muncul. Oh iya. Ngaku-ngaku Iya, ngaku-ngaku ngaku-ngaku nabi. ngaku nabi, Zaman iya. sekarang ada Nabi setelah Iya. Nabi Muhammad gitu. Iya ya. ibarat kata zaman sekarang yang aku jadi kiai atau semacamnya kan. Waduh. Aduh. Aduh. Jauh Jauh ya. ikutan jauh aja sih. Iya, jauh tapi ya. pada zaman itu sebenarnya hal yang mirip itu terjadi juga. Oh iya. Iya, bahkan kan akunya lebih tuh nabi kan. Aduh, iya lagi. Iya Gua kan. baru sadar lagi. Iya. Bahaya juga bro zaman itu bro. Kalau di akun udah disebutin kan Nabi terakhir tuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nggak ada Nggak lagi. ada lagi. Nggak ada yang selanjutnya Nabi Muhammad. Tuh. Iya. Kalau lu sendiri yang lu tahu tentang Khalifah Rasyidin apa aja tuh? Kalau yang gue tahu tentang Khalifatur Rasyidin itu ya mengenai 4 khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali. Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan keempat khalifah ini punya beberapa keunikan. Salah satu keunikan yang gue sadari ternyata di antara 4 khalifah ini bro, yang meninggal secara dibunuh tuh ada 3. Siapa aja tuh? Siapa aja tuh? Itu ada Umar, Utsman, sama Ali. Nah, Oh. Jadi Abu Bakar? Abu Bakar tuh satu-satunya doang yang meninggal. Sakit. Iya karena sakit, karena usia. Iya, iya. Karena usia dia bukan meninggal karena dibunuh. Bahkan dia satu-satunya meninggal umurnya persis sama kayak Rasul, 63 tahun. 63 tahun. Keunikannya apa? Ada lagi gak keunikannya? Keunikannya, keunikan satu lagi, mereka tuh secara kekeluargaan masih ada hubungan sama Rasul. Soalnya kan Abu Bakar Oh iya Umar iya. tua Rasul. Ah. Umar tuh menantunya Rasul. Utsman juga menantunya. Ali bin Abi Ali Thalib. itu sepupunya, Sepupunya, iya, tapi sepupunya. menantunya juga karena Menantunya, ya. Oh, karena iya, kan iya. nikah sama Fatimah Zahra. Iya iya. Itu Khalifah Rasyidin itu berapa lama ya? Masing-masing beda sih.
Abu Bakar kan 2 tahun ya? Iya 2 tahun. 2 tahun 2 doang. tahun. Yang Umar 10. yang paling lama Utsman kan ya? Utsman 12 tahun. 12 tahun. Terus Ali cuma 5 tahun ya, 5 ya? Iya 5. Oh iya. 5 tahun doang. Dan mereka kan juga punya tantangan masing-masing sih kalau dilihat ya. Iya. Iya nggak sih? Iya benar pasti. benar. Ya umur-umurnya juga beda-beda kan. Iya, umurnya juga beda-beda. Dan permasalahan mereka di tiap zaman kan juga beda-beda tuh. Iya makanya. Oh iya, mereka tuh dibunuh karena apa? Yang dibunuh-bunuh tuh Khalifah. Oh, dibunuh khalifah yang 3 Iya. itu. Perang bukan sih? Bukan. Iya, perang. Perang. Dan kekacauan politik pada zaman itu. Oh iya. Banyak yang kayak nggak setuju gitu kan ya? Iya, banyak Oh, setuju gitu. banyak konflik gitu konflik. banyak Terus, banyak konflik pada akhirnya kan kebunuh tuh kayak Umar kan dibunuh sama ada orang yang bahkan orang yang mualaf kalau satu Umar tuh Mualaf, ya. mualaf cuman karena ada kebencian ke dia aja. Iya. Terus Utsman kan dia kan politiknya rada-rada kacau tuh akhir-akhir zamannya tuh, Iya. yang dimana beberapa orang tuh kurang suka karena mengenai pengangkatan beberapa saudara Khalifah Utsman yang jadi gubernur. Oh kayak orang dalam gitu ya? Iya, dalam. mereka tuh mikirnya orang dalam. Iya. Iya. Nah, terus orang yang membunuh Ali itu sebenarnya kelanjutan dari Utsman karena dianggapnya Ali ini kayak gak menuntaskan Nggak gitu ya? permasalahan Khalifah Utsman kayak gitu. serem Kayak- juga. Iya, serem juga Serem karena juga mau bunuh sih. Iya, namanya Wah, jadi serem pemimpin sih. kan juga banyak risiko lah. Oh, mungkin mereka juga punya meninggalin banyak manfaat juga lah Banyak ke umat. manfaat, iya sih. Iya kan? Ya, itu salah satunya yang tadi gue bilang tuh, yang apa Utsman bin Affan masih ada Iya. Nah, Iya, itu iya. keren gitu. Keren itu. Iya. Sampai sekarang lagi berapa dia pahalanya ngalir tuh. Iya, kayaknya kalau jadi keturunan Utsman mah gak kerja langsung tetap rezeki ya. Bisa gitu. Iya, bisa gitu. Selain infaknya dia kan juga ada Mushaf Utsman itu. Pembukaan Al-Quran. Yang mana tuh? Gua Al-Quran yang kita baca sekarang. Apa Al-Quran yang itu? kita baca kan bentuk mushaf sekarang kan dulu kan bentuknya gak bentuk buku kayak gitu. Dulu kan karena dulu kan bentuknya di pelepah Kayu. iya pelepah bukan kayu apa namanya, pohon kurma. Oh. Orang tulis gitu, belum bener-bener terus buah buku lah. Belum jadi Iya. buku gitu ya? Apalagi kan jadi masalah ketika banyak penghafal Quran tuh meninggal karena perang dengan nabi-nabi palsu tuh zaman Abu Bakar yang tadi kita singgung tadi. Iya, iya. Nah, akhirnya pada zaman Utsman tuh kebentuk tuh mushaf Al-Quran yang kita Baca. baca sampai sekarang. Itu sesuai urutan ya. Iya, sesuai urutan. Jadi mereka punya inovasi baru juga lah di pemerintahannya. Tapi itu nggak ada yang dirubah-rubah emang. Apa enggak ada? Karena Sama itu kan, gitu ya? iya, karena kan itu kan juga bukannya dari ahli-ahli Quran pada zaman itu. Iya. Apalagi kalau para sahabat kan langsung tuh dari Nabi kan, Iya. gak kayak kita. Tapi kalau menurut lo nih, Khulafaur Rasyidin ke apa pemimpin selanjutnya itu lebih baik apa lebih gimana tuh? Berarti maksudnya kalau pemerintahan setelah Khulafaur Rasyidin ya? Iya. Oh iya. Sebenarnya itu mah kalau kata gue relatif ya, soalnya kan di zaman itu kan ada yang bagus dan yang buruk tuh Iya tiap sih. dinastinya. Baik kayak apa Ada sih ya? kurang dan Iya, lebihnya ya. ada kurang dan lebihnya. Ada yang kurang lebih karena kan pemerintah soal itu kan dia sistemnya bukan gak begitu demokratis ya, karena kan lebih ke kerajaan gak sih? Iya. Iya kan? Dan Kerajaan ini kan dari keturunan tuh, bukan melalui kayak musyawarah pada zaman mereka. Pada musyawarah tuh kalau Rasyidin. Oh iya, pas Khulafaur Rasyidin tuh cara memilihnya itu musyawarah ya? Iya, Melalui musyawarah. sebuah. Itu musyawarahnya tuh diskusi gitu Diskusi kan? antar sahabat. Antar sahabat. Diskusi antar sahabat mengenai siapa yang layak menjadi khalifah berikutnya. Iya. Kecuali Abu Bakar tuh, seingat gua dia dibilang sama Rasul. Oh, dibilang langsung dulu ya? Iya, dibilang sama Apa Rasul tuh? buat jadi khalifah. Oh. Wasiat gitu ya? Iya, dia wasiat, jadi baru wasiat Rasul. Cuma khalifah setelahnya tuh itu dari apa namanya? Dari musyawarah itu.
musyawarah antar sahabat. Habis Abu Bakar wafat, pemilihannya itu musyawarah. Iya, musyawarah kayak gitu. Cuma masa kejayaan Khulafaur Rasyidin tuh dipegang sama siapa ya? Diraih sama siapa ya? Sebenarnya masa kejadian itu kata gue mah ada kelebihannya masing-masing, ada masa kejadian masing-masing kan. Oh. Soalnya kan Nah, kayak tapi kan ada yang 2 tahun tuh. Abu Bakar. Oh itu emang 2 tahun gara-gara wafat gak sih? Iya karena Iya, usia karena juga, usia, karena iya. usia juga. Cuman dalam waktu 2 tahun ini kan Abu Bakar juga ibarat kata kan udah membangun fondasi tuh, fondasi Iya. pemerintahan. Hmm. Dengan dia menstabilkan kembali politik negara yang kacau, Benar-benar. terus juga menetapin Madinah sebagai ibu kota. Makanya yang lain tuh bisa lama tuh berakhir gagal dibunuh aja. Iya, karena mereka juga katanya dibunuh aja. Oh, semuanya berakhir gara-gara wafat semua ya? Dibunuh semua kan? Dibunuh. Enggak maksudnya iya, maksudnya Iya, kan iya. apa dari keempat khalifah itu apa masa pemerintahannya selesai gara-gara wafat ya? Iya, Wafat, iya, dibunuh iya kayak benar, gitu. iya di wafat emang mereka meninggal bukan turun. Iya bukan karena zaman kita sekarang kan yang di sistem. Iya 5 ganti kali pemimpin. Iya, iya. Belum terpikir orang-orang zaman itu kali ya. Tapi kalau dari para khalifah itu pencapaiannya lu tahu nggak deh? Yang lu tahu apa aja? Oh iya. Kalau yang gue tahu tuh kalau Abu Bakar dia pencapaiannya dia ngestabilin kembali negara yang kacau tuh dengan Marina Ini, Pak, Faso. siapa tuh? Abu Bakar. Abu Bakar. Terus sama orang-orang yang murtad. Buat Terus fondasi gitu. iya buat fondasi. Terus kalau mau Khalifah Umar tuh dia ekspansi Wilayah. militer, Oh, iya iya, ekspansi militernya wilayah. luas lah. Nah kalau Uthman tuh selain dari ekspansi yang lanjutin dari Paling Umar lama tuh ya? iya paling lama. Selain dari ekspansi yang lanjutan Umar tuh dia juga ada perdagangan kalau gue nggak salah tuh. Sesuai juga dengan karakter Khalifah Utsman yang jago berdagang kan. Iya. Nah, kalau Khalifah Ali dia lebih ke menstabilkan kembali. Menstabilkan kembali. Oh, lebih Soalnya- stabil iya, gitu ya saya kan- daripada 3 khalifah yang Iya, udah selesai. saya kan Iya. zaman Ali kan itu udah mulai permasalahan-permasalahan dari Khalifah Utsman tuh lanjut lagi tuh. Yang pihak-pihak orang nggak suka dengan Khalifah Utsman, Iya. terus ada pihak-pihak lain yang merasa bahwa Khalifah Ali ini nggak menyelesaikan masalah Khalifah Utsman. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada pencapaian masing-masing lah. Tapi kalau dari Ali dia sebenarnya pencapaiannya ke ilmunya sih. Dia kan terkenal. Ilmunya banyak ya? Iya, ilmu banyak. Itu disebutnya bahkan gudang ilmu Khalifah Ali itu. Oh iya. Iya. Oke. Astronomi gitu bukan? Apa ya? Nggak sejauh itu juga, cuman lebih ke ilmu keislaman lah. Islam. Ilmu agama ya. Iya, ilmu Iya. agama. Kalau peninggalan, kalau nggak salah ada yang kayak ngebangun masjid kayak gitu tuh siapa deh? Kalau nggak salah ada yang masjidnya masih ada sampai sekarang. Oh, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi bukan tuh maksud lo? Maksudnya yang di setelah Pas zaman Khalifah Rasyidin ya. Peninggalan. Kalau si gue tuh ada kalau bentuk bangunan tuh ada kayak bangunan di komplek Masjid Aqsa tuh peninggalan Khalifah Umar. Oh iya. Ada. Oh, gue baru tahu loh. Iya, jadi kan Khalifah Umar kan kebebasin Gue kira karena masa pemerintahannya tuh nggak terlalu lama ya, maksudnya kayak Khulafaur Rasyidin kan nggak begitu lama daripada bukan peradaban yang panjang banget ya. iya, maksudnya ya nggak selama yang lain kan. Iya. Nah, makanya gue kira itu nggak ada peninggalan gitu, ternyata ada ya. Ada. Jadi kan zaman Khalifah Umar itu kan dia bebasin Baitul Maqdis tuh dari orang-orang Romawi. Iya. Nah, dia melakukan beberapa renovasi lah di daerah Masjidil Haram, di Masjidil Haram di Masjid Al-Aqsa, ya Masjid Al-Aqsa. Nah, bangunan Umar tuh ada yang kalau misalnya lu pernah dengar Dome of Rock, Oh iya. kalau pernah dengar, nah itu Dome of Rock tuh bagian Masjid Nabawi yang merupakan peninggalan Khalifah Umar. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dan itu dijaga sama Israel. Apaan? Bangunannya. Bangunannya sih alhamdulillah masih awet sih. Masih awet alhamdulillah. Kayak gimana tuh bangunannya? Kayak Kuba sebenarnya kayak Kuba. Kubah. Kuba Kan, gitu. setahu gue ada kan Masjidil Aqsa. Iya masih Aqsa kan kalau lu tahu fotonya kan ada yang panjang, ada yang Ada kayak- gede, ada yang gede. ada yang gede, ada yang panjang gitu, ada yang kayak kubah emas gitu, kecil ya, kubah kecil. Iya, kubah yang rada Oh, kecil itu. tuh. Nah, itu kubah yang rada kecil itu. Oh, baru tahu gue. Iya. Ternyata itu peninggalan ya. Iya, itu peninggalannya tuh. Dari ilmu pasti banyak juga lah peninggalan. Iya, Kayak dari itu terutama Khalifah yang Ali. Islam itu. Iya, kan, yang keislaman. ilmunya Agak- paling Islam. paling apa namanya? Paling jelas tuh yang pembukaan Al-Qur'an tadi. Oh iya, iya. Oh, Yang jadi pembukuan, buku iya. itu Dari pembukaan Al-Qur'an kan itu jadi kayak pondasi orang buat
Baca Al-Quran. Al-Quran lah, baca Al-Quran yang benar-benar jelas. Karena kan pada zaman itu Itu kan lebih mudah. iya, karena malu mudah, karena permasalahan pada zaman itu kayak penulisan Al-Quran tuh bisa beda karena beda budaya. Ada budaya. Jadi misalnya tulisan kan tadi kita bahas tentang ekspresi wilayah tuh. Iya, iya. Nah, dengan ekspresi wilayah kan Budayanya pasti- banyak tuh. Iya, budaya beda-beda. Nah, dan Beda-beda. mereka tulisan Arabnya kan juga Beda-beda juga. Beda-beda. Jadi bisa salah baca tuh. Iya, iya. Kayak misalnya orang yang nulis, orang Madinah nulis Al-Quran kayak gimana, orang Mesir nulis Al-Quran kayak gimana bisa beda. Beda-beda. Nah, makanya ada pembukuan Al-Quran biar rapih gitu. Iya, iya. Jadi biar gak salah paham gitu. Iya, biar gak salah paham. Karena kalau misalnya kayak gitu kan pasti orang baca Al-Qurannya beda-beda dan Beda-beda, iya. gak ada hukum yang mendasarinya kan. Takut apa, salah juga. Iya, takut salah, takut dosa juga sama dia. Makanya Nah, itu biar aman lah. aman-aman. Terus Apa lagi? Tapi kalau menurut lu pada nih, apa sih yang bisa kita contoh banget dari Khalifah Rasyidin? contoh ya. Wah, jihadnya serem pak, Iya, serem sih, banget itu. jihadnya. Keberanian mereka berarti ya? Berani Berani banget banget. itu, kayak tegas sih, tegas Iya, itu. tegas Wah, ya. Waduh. kayak yang lu bilang Umar bin Khattab kan kayak serem banget itu. Iya. Dan Iya. gue ngeliat di video-video sosial media itu juga kayak gitu tuh, karena ilustrasinya. Iya. Wah serem kalau Serem, perang, serem. apalagi paling semangat gitu kan, paling depan, wah serem banget itu. Sekarang aja malah pada takut ya. Iya. Iya. makanya. Wah, Berarti kita hitungannya lemah ya kalau dibanding mereka Iya. berempat ya. jauh Jauh ya. Iya. Tapi idola gue tetap Umar sih. Umar tuh Iya. Tegas paling gitu ya. tegas ya, Hmm. paling tegas. Belum. Gue salut sama Abu Bakar sih. Kenapa tuh? Karena dia tuh asli kayak orang yang percaya, jadi dia tuh pasti orang yang mana. Oh ya, karena langsung Langsung. dipilih sama Rasulullah ya. Iya, makanya dia kan langsung pilih Rasul kan. Iya, iya. Keren sih. Kalau lu udah Gua Ali bin Thalib sih. Beliau Ali dari bin Abi Thalib. Thalib. Kenapa tuh? Karena tadi yang bilang ilmunya tuh Oh, banyak ilmunya. gitu. oh, ya. iya sih. Iya, emang terkenal gerbang ilmu si Ali sih. Ya, banyak lah ya ininya keunikan dari masing-masing Iya, khalifah iya, itu. iya. Khalifah yang benar. Khalifah Utsman juga bisa tuh buat jadi patokan kita berniaga kan. Berniaga, Iya, iya benar. pinter. Pinter. Kita Ya, semoga kita bisa Iya. ini ya, menjadi dua Khalifah ya. amin. Amin. Wah, Iya. harus dijadiin role model Iya, sih. role model, Misalnya, bener. Iya, benar. misal dari Umar bin Khattab, tegasnya tuh tegas banget. Terus Ali bin Thalib. Ali bin Abi Thalib, Apa, pinter. pinter. Iya, Iya. pinter. Apa ilmunya banyak. Iya. Terus sama Utsman bin Affan, berniaganya Iya, bagus. bagus. Iya. Abu Bakar juga orang yang mana. Amanah. Amanah, Iya. Semoga kita bisa. Kalau bisa dijadiin satu tuh wah Aduh, keren itu tuh. pribadi keren sih jujur. Wah sih. pribadinya keren Keren banget. Dan banget. itu jarang di sini loh. Langka sekarang. ya. Iya, langka sih. Zaman ini Bener-bener jarang langka. banget orang-orang Aduh. yang Iya. ya, Amanah kelihatan aja. mustahil juga sih. Iya, Amanah lihat aja susah. iya. Amanah aja susah. Gimana? Pak enggak, jangan amanah. Ilmu aja susah. Iya, ilmu ilmu susah. aja susah gimana amanah? Cara Cuma dijadiin satu gitu. Wah, Iya. aduh. Siapa ya di zaman ini emang ada? iya, hampir gak ada Sulit kayaknya. sih ya. Iya sih, sulit. Iya, sulit bener Ya sih. zamannya juga beda sih ya. Ya, zaman juga beda sih. Cuman mungkin dengan zaman yang udah berlalu tuh bisa jadi patokan juga untuk kita. Iya, Iya. menjadi Menjadi pelajaran lah. pribadi yang baik, menjadi seorang muslim yang baik kayak gimana. Mm-mm. Semoga kita bisa contoh ya mereka Iya. semuanya. Ah, harus Harus. dijadiin Harus. pelajaran. Iya. Karena lumayan juga tuh. Jadi paling itu aja ya teman-teman ya. Yep. Sekian dari kita podcast culture. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.